waktu gitu Pak. Iya, iya. Jadi artinya abang mengiyakan juga bahwa eh, firman menjadi manusia, iya kan? Karena di Imran 45 ini mengatakan begitu ya bang. Nggak Jadi cuman Isa juga manusia itu, Pak, kalammu iya, iya, loh iya. itu nggak cuman Iya, iya, manusia, iya. seluruh alam Oke, oke. semesta, bahkan planet-planet yang belum diketahui saat ini, rasi apa bintang, planet bintang dan juga galaksi yang lain itu juga dari kalamullah. Kalau kalamullah itu Anda perspektifkan, Anda pahami sebagai apa, firman firman Tuhan, ya silakan itu Pak. Ya karena kan firman itu Firman Tuhan perkataan bang. itu Iya. atau Kan kalamullah firman itu, itu perkataan. iya, Makanya di sini dengan dan kalimat firman Tuhan darinya. itu tidak hanya berupa benda, bahkan berita pun juga demikian, seperti itu Pak. Oh iya, iya. Thank you. Iya, iya. Nggak cuman berupa manusia, atau mungkin juga berupa hukum, berupa ketetapan, berupa larangan, berupa reward itu Pak. Ini mohon maaf Pak Arnoldnya Kristen. Saya Kristen bang, Kristen. Asli mana Pak? Saya asli Toraja, tetapi saya cari makan di Papua bang. Oh Papua. Papua, Papua. Salam kenal ya Pak. Saya follow ya Pak. Iya, salam kenal bang, salam kenal. Follow Pak. Barangkali kita Siap bang, saya follow abang. Ya, siap. Di Papua mana Pak? Saya di Merauke bang, di Tanah Merah. Di ujung. Di Tanah Merah. Bovendigul bang. Ya, Bovendigul. Saya tadi siang dengan ini saya ketemu dengan orang Papua juga. Iya bang. Ayo, apalagi pertanyaannya? Iya. Banyak sih mau tanya bang. Cuman enggak apa-apa ya kalau tanya-tanya, kita diskusi aja kan. Karena enak ini diskusi. Baik. Siap bang. Baik, oke. Kalau nggak bisa saya jadikan PR. Siap bang, siap. Saya akan tanya di sebentar bang ya. Ini enak juga nih ngobrol dengan abang. Baik. Mana saya belum di akan follow tanya. ini kok. Wih, Mak. Oh sebentar saya follow. Sebentar bang. Oke. Nanti kalau ya, kamu malah sama aku sama-sama. Siap bang. Oke, saya sudah follow bang. Baik, saya akan tanya di Al-Asap 56 itu. Sebentar bang ya. Saya bukakan biar kita enak pakai data. Baik. Ini enak, ini diskusi, kita saling edukasi. Nggak apa-apa kalau tanya tuh sebanyak-banyaknya, tapi jawaban ya sebisa mungkin saya akan menjawab, tapi kalau saya tidak bisa nanti saya izin, saya jadikan PR bagi saya ya. Oke, baik bang. Baik bang, di sini bang di Al-Asap 56 ini mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Oke bang. Oke, kita bersalawat itu kita buka dulu ya di KBBI, bersalawat. Bersalawat. Ya, memuji. Ya, sebentar bang. Biar enak ini kita pakai data, biar enak. Oke. Ini bersalawat ini di sini dia katakan permohonan kepada Tuhan atau doa, ya kan? Permohonan kepada Tuhan atau doa, kan ini permohonan kepada Tuhan atau doa. Nah, sekarang di Al-Asap 56 ini yang saya mau tanyakan itu Al-Asap 56 ya. Sebentar bang ya. Al-Asap 56 itu saya mau tanyakan. Tahu. Bersolawat kepada Itu, Nabi Muhammad kan? Iya, ini
Nah, Allah ya, dan para saya malaikat jawab. ini berdoa atau memohon untuk Nabi kepada siapa ini, Bang? Oke, Karena saya di sini jawab. dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat. Artinya kalau kita compare dia sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa Oke, atau memohon untuk Nabi. Nah, kepada siapa oke, dia berdoa atau memohon kepada Nabi? Silakan, Bang. oke. Baik, saya jawab. Di sini Anda mengkritisi kata bersolawat kepada Nabi di situ kan. Baik, makna dari bersolawat itu tidak hanya menyembah, tetapi memuji. Makna dari bersolawat itu seperti itu. Ketika bahasa Arab dikala itu terjemahannya, kita harus jujur juga bahwasannya terjemahan bahasa Indonesia itu tidak bisa mengcover makna-makna daripada bahasa Arab, di bahasa-bahasa di dalam Al-Quran. Kita harus jujur terkait hal itu. Nah, terkait bersolawat di situ bukanlah menyembah, maknanya bukanlah menyembah, namun memuji atau meninggikan. Meninggikannya bukan berarti Allah itu meninggikan derajatnya di atasnya derajat Allah, tidak, tetapi meninggikan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah sosok yang ditinggikan daripada yang lainnya, gitu loh. Gelarnya ditinggikan daripada yang lainnya. Memuji maknanya, bukan menyembah. Ya kita harus fair lah. Kita harus fair, tidak bisa bahwasanya bahasa Indonesia itu mengakomodir namun hanya bisa mencari makna yang mendekati saja. Itu pendapat saya dan jawaban saya. Jadi silahkan kalau teman-teman Islam barangkali apa yang saya Barangkali sampaikan ada teman-teman lain yang bisa mungkin lain pendapat atau gimana atau menambahkan, silakan. ya, barangkali pendapat saya, jawaban saya ada yang kurang tepat, monggo silahkan silahkan untuk diluruskan. Kalau saya memaknai dari dalil tersebut demikian, seperti itu, Pak. Oke, makasih, Bang. Kalau ada yang tambahkan silakan menjelaskan. Kalau nggak ada, yuk lainnya. Enak loh kalau sama saya, tanya lagi. Enak lah. Baik, Bang. Ini sebetulnya banyak ini yang saya mau tanyakan. Iya, ayo wes. Hujatan yang banyak. Ya, Tunjukin. kapan lagi nih ketemu dengan abang yang kondusif begini nih, Bang? Baik. Nggak apa-apa, hujatan yang banyak. Ayo kencing unta atau apa lagi. Jangan. Nggak apa-apa, Ya, baik. saya sendiri saya. Ya, apa lagi? Oke. Saya akan tanya di An-Naml 91 itu, Bang. Ini sering ayo. juga ditampilkan sama An-Naml 91. Sebentar, Bang ya. Saya tampilkan. Oke, saya akan tampilkan An-Naml 91 ini. Saya nggak akan mirroring. Bunyinya begini, Bang, ayatnya. Apa? An-Naml 91 kok, An-Naml 90 ke 91 kok 92 ini. Oh, oke, An-Naml 91. Oh, lain lagi nih. Sebentar, Bang ya. 61 kali. Salah. 61. Coba. 91, Bang. 91. Alhamdulillah. Baik. Kok abakal An-Naml loh. Udah mau ya. Ayo buruan, aku mau makan dulu nih di sini. Baik. An-Naml 91 ya, Bang. Ini bunyinya begini, Bang. Sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Telah menjadikan suci, ya, dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang Muslim. Nah, ini maksudnya Tuhan negeri Mekah ini bagaimana? Pemilik negeri Mekah atau berdiam di negeri Mekah ini, Bang? Silakan. Oke. Coba ditunjukkan dulu lah. Tahan dulu. Agak turun ke bawah dikit, Pak. Minta tolong turun ke bawah dikit. Dikit. Cukup. Kebanyakan. Naik lagi.
Naik lagi Pak, naik lagi. Turun dikit, birunya hilangin aja. Yang biru hilangin. Mulai dari sesungguhnya. Wis itu aja, makasih. Oh lu, udah benar tadi. Mulai dari sesungguhnya tadi loh. Nah gitu. Nah, sesungguhnya aku Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad bersabda atau berkata, hanya diperintah untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala apa? Sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Tujuannya itu Nabi Muhammad berkata atau Nabi Muhammad yang melakukan? Halo Pak, kok di-mute? Ini jelas di sini kan, sesungguhnya aku diperintahkan. Artinya dia mengaku bahwa Nabi mengaku bahwa dia diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Gitu Bang narasinya. Itu menyembah itu berhenti apa lanjut Pak? Sebenarnya Pak. Diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Intinya di sini Nabi diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah itu, Bang. Nah, yang saya pertanyakan di sini, apakah Tuhan yang memiliki Mekah atau Tuhan yang berdiam di Mekah? Itu kan pertanyaan saya, Bang. Tuhan yang memiliki tanah Mekah dan seluruh alam semesta. Karena timelinenya itu kan Nabi Muhammad di Mekah waktu itu. Iya. Mungkin ada teman-teman lain yang mau masih kasih masuk pendapat, silakan. Bang Rio, assalamualaikum Bang Rio. Salam. Timelinenya kan Nabi Muhammad waktu itu di Mekah. Tapi kan itu dikonfirmasi di dalil yang lain, di surat yang lain dikonfirmasi. Gitu Pak. Angkat aku lu nggak masuk. Hah? Apa? Nggak mampu. Yo. Daharomin. Tendangan. Pak, saya nyimak dulu ya Pak Arnold ya. Daharomin. Ya, silakan Pak. Ya mungkin Masuk, ada yang lain mau berpendapat, silakan. Ah, Bang Rio. Silakan Bang Rio. Apa? Terkait Tuhan negeri Mekah itu. Tuhan negeri Mekah. Nggih. Kenapa Bang Ded? Silakan, Bang. Begini Bang. Kenapa Bang Ded? Begini Bang. Jadi di Kenapa Namal itu? 91 ini, Halo. Namal 91, ya bisa dengar suara saya Bang Rio. Ya. Ya, di An-Naml ayat 91 ini Bang, ini berbunyi begini Bang. Sesungguhnya aku, Nabi Muhammad, hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Nah, pertanyaan saya di sini, yang dimaksud dengan Tuhan negeri Mekah ini, apakah Tuhan pemilik Mekah atau Tuhan yang berdiam di Mekah itu? Gitu Bang. Silakan. Jelas itu bro. Makanya di situ itu ada kalimat memiliki segala sesuatu. Itu bahasa Arabnya itu malikul lisaiin gitu kan. Malikul lisaiin itu. Artinya itu pemilik segala sesuatu. Artinya negeri Mekah itu gitu loh. Dia juga pemilik segala sesuatu gitu. Lillahi kullu syai' gitu, milik Allah segala sesuatu gitu. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Maknanya itu apa? Segala sesuatu gitu. Semuanya yang ada di langit maupun di bumi itu ya yang sang pemilik itu siapa? Sang penguasa itu siapa? Allah gitu. Gak ada lagi. Itu di kalimat terakhirnya itu yang memiliki segala sesuatu. Segala sesuatu itu semuanya meliputi langit dan bumi gitu. Tidak hanya Tuhan negeri Mekah,
Karena Allah ini pemilik langit dan bumi, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, dan diutusnya Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia, untuk semesta alam ini gitu. Jadi sinkron gitu. Ada konektivitas koneksinya antara Allah dengan Nabi Muhammad itu, ajarannya gitu. Allah itu pemilik segala sesuatu, langit dan di bumi, ya kan, pencipta langit dan bumi, pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, sekaligus menurunkan nabinya gitu. Dan nabinya itu diutus untuk seluruh semesta alam ini gitu. Jadi sinkron gitu, nggak ada perbedaan sih. Ya mungkin Bang Hos ada pendapat lain Bang. Gitu loh bro. Iya, thank you Bang. Lu alah. Lanjut. Lanjut apa Lah, nih kemana dia? wonge mencetat. Alah, mak. Ya apa sih orang-orang yang mau lihat diskusi apa enggak ya? Saya akan jawab semuanya pertanyaan Kristen gitu. Saya tidak menyerang lah, udah coba gitu, malah mencetat gitu ya kan. Lanjut. Apanya yang dilanjut? Orangnya mencetat. Walah, Soro pemilik segala sesuatu, udah jelas lu di situ tuh. Pemilik segala sesuatu, jelas, ya toh. Kok kaburnya kenapa, Rio? Ya nggak tahu ya. Bagaimana tanggapan hostnya gitu? Ngono. Mari ngono. Lu mari gak ono wonge. Ya apa sih? Ini ada diskusi apa enggak? Di situ jelas. Kalau tidak terima, ya silakan bantah. Nanti saya jelaskan lagi sesuai dalam kaidah bahasa Arab gitu. Di situ jelas. Di kono lebih jelas Bang. Mas jadi di kono itu tertulis pemilik segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu apa? Maknanya milik Allah lah segala sesuatu itu gitu. Gitu loh. Pemilik langit dan bumi, sinkron ambek Kanjeng Nabi ngono lho. Sinkron ambek Kanjeng Nabi sing diutus iku jenenge Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh umat manusia, tidak hanya untuk orang muslim saja, untuk orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, ateis, untuk seluruh semesta alam ini Nabi Muhammad itu gitu loh. Sinkron ngono lho Mas gitu. Tapi silakan diskusi yang enak. Saya mau ditanya apapun mau gitu. Tinggal juga sego mulai jadi mau. Iya Pak De. Gimana Pak De? Tinggal ngalih mau. Iya. Mencetat dari moralan ya. Aduh malah. Padahal saya menjawab loh. Ya kan? Ya udah. Kenapa? Taman gas ya? Enggak ada saya gas. Justru saya menjawab itu kan, pemilik segala sesuatu. Ini apa ya? Ya itulah biasanya yang di framing itu Tuhan negeri Mekah, seolah-olah hanya di Mekah aja gitu loh Tuhan apa Allah itu. Nah, padahal di situ ada kalimat selanjutnya, pemilik segala sesuatu gitu. Artinya apa? Milik Allah lah segala sesuatu itu. Lillahi kulli syai' gitu kan. Nah, seperti itu. Sekalipun apa ya Tuhannya bangsa Israel gitu. Namanya juga Allah itu pemilik segala sesuatu, baik maupun di langit, baik maupun di bumi. Apakah Tuhannya bangsa Israel katut gitu? Ya katut, kena gitu loh. Nabi Musa diutus sama siapa? Allah. Nabi Daud, Nabi Sulaiman diutus di bangsa Israel. Apakah Tuhannya bangsa Israel itu beda dengan Tuhannya
Nabi Muhammad gitu. Ya sama gitu. Dari para nabi dan rasulnya aja sama gitu. Hakikatnya pun sama. Hakikatnya itu tidak serupa dengan makhluk gitu. Tidak berwajah, tidak bertulang, tidak berroh. Itu loh. Tidak serupa dengan apapun. Meskipun ada yang mengatakan Tuhan itu roh gitu. Tidak seperti itu gitu. Malah kabur. Para Arnold nih. Wah. Kenapa? Hah? Iya. Aku tinggal sebentar cuma ada orang gitu loh. Ada orang manggil-manggil gitu. Tinggal sebentar aku mau pergi. Sampai jam berapa semalam menit live ya? Sampai pagi aku ketiduran di Komal malah jam 8 atau jam setengah 8 aku ketiduran itu. Iya, saya udah tidur itu udah. Ayo. Tuh kan. Tadi menit 15 berarti di 15 menit pertama kena pembatasan, ini kena pembatasan lagi. Berarti selang 40 menit. Yon kemo. Merawat Iya, TikTok nyuruh gitu ya sekarang ya. On cam Yo. gitu. Aku. Ayo, Kenapa? Kenapa kenapa? Harus on cam. Iya, harus on cam. Memang. Males aku. Nanti dibilang caper lagi. Oh, nggak apa-apa. Ke kamera belakang Itu aja. gitu. Kecuali wajah Kamera kan belakang. kayak Brad Pitt Iya. gitu kan. Mau aku open cam ini nggak seberapa wajah open cam. Ya nggak apa-apa bang, open cam terus pakai topeng barong. Nggak Pakai ini. apa-apa. Iya, beli topeng-topeng barong apa Banyuwangi, nggak apa-apa. Anu aja lo, open cam kamera belakang. Nunjukin kopi kayak rokok atau apa. Nggak apa-apa. Ini lagi kemarin kabur diskusi. Selamat malam, Pak Lamsen. Selamat malam. Gimana? Selamat malam. Wah, dia tuh lagi senang diskusi dengan saya kayaknya dia tuh makanya semangat ya masuk sini tanpa diundang loh, biasanya diundang. Tapi jangan tarik Pak Lamsen ke TikTok tuh saya loh. Iya nggak? Saya tarik ke TikTok gitu. Awal-awalnya nggak mau ke TikTok nih orang tua ini. Tapi sudah ribuan nih followersnya. Ya silakan Pak Lamsen mau diskusi kah? Nah, apalagi Pak Lamsen kabur Yang lagi. penting diskusinya bermanfaat. Apa? Jangan menghujat, Bermanfaat apa? mengolok-olok, Sampai kabur kok. melecehkan. Saya bisa Justru- betah lama. justru, Tapi Pak kalau Lamsen, ada penghujatan, menghina, Pak Lamsen, mengolok-olok, saya justru tidak mau. justru pertanyaan Bapak itu saya jawab. Pertanyaan sampean itu udah saya jawab, malah sampean kabur gitu. Di mana? Loh, kemarin udah 2 hari, 2 kali sampean sama Pak Lamsen sama saya itu kabur. Gimana Ya, sampean kabur, itu? kalau sudah nggak sesuai. Sampean maksud- itu kalau sudah Pak Lamsen, ribut. Pak Lamsen ini ada diskusi apa enggak sih sebenarnya? Kenapa saya tidak boleh bertanya ke Bible? Kenapa? Kenapa Pak? Oh begini, bukan tidak boleh, tapi kan Anda itu niatnya apa? Apa maksud dan tujuannya bertanya tentang Alkitab kami yang kalian tidak percaya itu, yang tidak kalian imani? Untuk apa? Untuk wawasan Pak.
Apa salahnya? Untuk wawasan, untuk wawasan saya. Manfaatnya apa? Iya, untuk wawasan saya, untuk anak-anak saya nanti. Apa salahnya? Kan tidak ada manfaatnya itu. Loh, untuk wawasan, Pak, untuk wawasan Wawasan saya, untuk anak-anak saya, untuk Jadi- ibu saya, untuk saudara-saudara saya, untuk tangga-tetangga saya, untuk semuanya. Gitu loh, Tapi Pak. nanti dibuat jadi bahan olok Nggak bisa tapi, Pak. Jangan membuat perkataan tapi gitu. Nggak bisa, Pak. Untuk dibuat wawasan jadi itu nggak bahan bisa dibuat olok-olokan tapi. ya, bahan ejek-ejekan. Saya tidak mau itu dibuat Siapa, Pak, yang membuat ejekan itu, Pak? Wah, itu Pak, saya sudah tua. Pengalaman saya lihat itu diejek. Iya, Pak, saya juga tua, sama-sama tua kita ini, Pak. Nggak usah saya tua, saya juga tua. Gitu loh. Cukuplah Anda mempelajari Al-Quran Anda, ajarkan kepada saya dengan baik. Itu ada manfaatnya. Daripada Alkitab saya dipelajari, kalian sudah ejek-ejek, kalian sudah bilang tidak benar, tidak ada kebenaran, palsu, bohong. Untuk apa? Kan begitu. Itu Profesor Menalem itu mempelajari kitab Bapak itu gimana ini? Justru itu. Jadi kalau Islam memahami Alkitab kami, terbalik dengan orang Kristen memahami Alkitab. Karena begini, Bahasa Indonesia kok, Pak. ya, Gampang. justru bahasa Indonesia. Makanya belajar sendiri, baca sendiri Alkitab itu gampang dipahami. Iya, Jangan bahasa diperinci. Indonesia. Iya. Kalau mempelajari Alkitab itu tujuannya adalah untuk mendapat keselamatan hidup kekal. Itu bukan hanya untuk dikoleksi-koleksi begitu, tidak ada manfaatnya itu. Apa keselamatan di Bible itu, Pak? Gini Pak, kalau Bapak mengatakan seperti itu, saya akan coba ikuti apa yang Bapak katakan. Ketika Bapak mengatakan membaca Bible itu gampang kok, silakan dibaca aja, jangan dibelintir-belintir. Berarti Bapak meminta untuk kita membaca Bible secara letterlek, Pak ya? Maksudnya? Kenapa? Berarti apa yang tertulis itu kita pahami apa yang tertulis itu ya Pak, maksudnya? Bukan seperti itu. Oh gimana? Kalau gimana? Islam baca Alkitab kami itu diambil potongan-potongan ajarannya, misalnya satu potong ayat, diambil sana, diambil sini, lalu dirangkai supaya sesuai dengan ajaran Al-Quran. Padahal ajaran Al-Quran dengan ajaran Alkitab itu bertolak belakang. Contohnya, Al-Quran mengatakan Isa itu adalah manusia biasa. Manusia biasa. Tapi di dalam Alkitab diceritakan kelihatan di situ bukan manusia biasa. Apa? Cuma dia menggunakan sifat kemanusiaan biasa itu, sifatnya digunakan. Tapi dia Sifat bukan manusia manusia. seperti saya. Itu Ya, contohnya. pertanyaan- Kalau gini Pak, ini ada miskomunikasi. Kalau Bapak menyatakan di dalam Islam Isa itu manusia biasa, memang benar manusia biasa, tapi diberikan gelar Nabi dan Rasul. Iya. Itu berbeda dengan manusia yang pada umumnya, manusia Iya. biasa pada umumnya. Namun kalau di dalam Bible Bapak nih, itu disebutkan sebagai apa Pak Nabi Isa itu atau Yesus itu? Coba. Utusan, pelayan, jadi apa namanya? Pak. Pelayan lah. Utusan. Iya, nabi, guru. Itu Yesus itu. Bukan sebagai Tuhan, bukan. Sebagai manusia biasa, sifatnya bukan manusia biasa ya, tapi sifatnya menggunakan sifat manusia biasa. Dia adalah guru, dia adalah utusan, dia adalah nabi, dia adalah teladan. Berarti bukan Tuhan Pak ya? Semasa dia mulai dari lahir sampai dia sesaat sebelum naik surga, dia tetap menggunakan kemanusiaan itu. Dia Ya, tidak menggunakan Tuhan. Itulah sebabnya dia tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Karena tujuannya bukan untuk menyatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, tidak. Tapi dia datang menyerahkan nyawanya untuk melepaskan manusia dari ancaman kematian kekal. Berarti bukan Tuhan Yesus. Iya, bukan.
Tapi dia jadi Bapak tidak adalah membantah Tuhan. Yesus ya. Ketuhanannya ditinggalkan, kekuasaannya itu ditinggalkannya, entah di sorga entah di mana, saya tidak tahu, Alkitab tidak mengatakan. Tapi Nah, dia di dunia tidak berkuasa. Ya. Nggak ada di Alkitab dijelaskan seperti itu. Ketuhanannya ditinggalkan, kekuasaannya ditinggalkan menjadi Tidak manusia. ada. Tapi dia selama di dunia tidak menggunakan kekuasaannya. Tidak. Contohnya, waktu dia baru lahir, dia dimandikan, dia dicebokin, dia disuapi makan, dia belajar berjalan, dia butuh bantuan mamanya. Begitu. Jadi Berarti kan menggunakan bukan Tuhan. sifat kemanusiaan. Nah, Berarti kan bukan- kenapa dia menggunakan sifat kemanusiaan? Itu harus ditanya supaya tidak ada dalih manusia mengatakan kamu sih Tuhan maka kamu bisa tidak berdosa, bisa begini, bisa begini, bisa begitu. Kami kan manusia, tidak ada alasan lagi. Karena Tuhan itu membuktikan bahwa ajarannya, hukumnya bisa dibuktikannya dengan cara dia datang ke dunia sebagai manusia, bahwa hukumnya itu mampu dilaksanakan oleh manusia biasa. Itu sebab menjadi menggunakan sifat kemanusiaan, dan hanya manusia biasa Nggak yang usah bisa kesana menyelamatkan kemari, manusia Pak. Woi, dari ancaman. woi. Pak, pertanyaan saya simpel. Berarti bukan Tuhan. Tuhan atau bukan? Iya. Iya, dia akan Iya, bukan Pak. sebagai Tuhan, sebagai manusia. Iya. Bukan Tuhan. Berarti Ya, Yesus bukan nggak Tuhan apa-apa. ya? Iya. Loh, kok nggak apa-apa? Selama Nggak apa-apa ini dia kok bukan Tuhan. itu toh, Pak. Bukan. Paham kalian itu, paham Islam itu sangat nggak bertolak paksa, belakang dengan Pak. paham kami Alkitab. Iya. Pak, Jangan kalian saya itu tidak paksakan membantah bahwa apa ajaran yang Al-Quran ada itu jelas. sama dengan Alkitab, Pak, tidak sama. Pak, saya itu tidak saya dan teman-teman itu tidak membantah apa yang Anda jelaskan. Tapi Bapak itu kalau jawab yang tegas gitu loh. Kalau Bapak menanyakan kepada kami, Ya tegas lah. apakah Yesus itu Tuhan? Tegas. Bentar toh. Iya. Kalau Bapak menanyakan kepada kami, Yesus Tuhan bukan? Saya tegas menjawab bukan gitu. Coba Bapak saya tanya sekali lagi. Nggak bisa begitu. Kalau Yesus tidak bisa, tidak bisa. Nggak seperti bisa. itu. Karena Ah, Yesus ini- itu Ini dengar. Bapak, Jangan Bapak kamu samakan Yesus dengan Isa, tidak bisa. Pertanyaanmu salah. Pertanyaanmu salah. Bapak mengatakan melarang diksi awal Bapak melarang kami untuk membuka kitab Bapak, untuk mempelajari kitab Bapak. Tetapi Bapak sendiri Tidak ada itu manfaatnya. mengajarkan apa yang tidak sesuai dengan kitabnya Bapak. Ayo, gimana itu? Ah, Terima kasih. Pasti Ini yang kamu ngomong seperti itu kami karena atau Islam Bapak? itu membaca Alkitab kami pasti dengan salah. Pasti pahamnya beda. Pasti beda. Loh, Pasti. Kalau Islam membaca Alkitab kami, pahamnya Pak. pasti beda. Nggak bisa Pak, dibantah. Kristen satu dan Kristen yang lain itu juga beda, Pak. Mengartikan kitabnya Anda sendiri, Pak. Dari gereja satu dan gereja yang lain itu beda. Dari denom satu dan Bisa. denom yang lain mengartikan satu dalil aja Bisa. beda. Bisa. Kenapa Anda Bisa. memilih Islam? Di dalam diri Anda aja cakar-cakaran. Ayo. Bisa. Karena apa? Nah, makanya ketika Anda sepakat nggak dengan itu tadi? Dengan kata-kata saya bahwasanya sesama Kristen aja salah menafsirkannya sudah beda. Ayo, Iya, sepakat. saya tahu, Nah, saya tahu. sepakat. Saya tahu. Kenapa Iya. Anda menuduh kami yang Islam, sedangkan Anda sendiri mengajarkan kepada kami bahwasanya di dalam Bible tidak seperti itu aja Anda paksakan seperti itu di dalam kekristenan, coba. Motifnya Ayo. beda, ya. Motifnya beda. Manusia itu motifnya beda. Dia mempelajari Alkitab itu, ada motifnya hanya mencari duit, cari makan, ya. Dia rubah sedikit supaya ada pengikut dia. Saya itu lagi makan. Tapi kalau Saya kita itu lagi benar-benar jujur, begini. Kalau benar-benar jujur Yang saya makan mempelajari, itu nasi, bukan Alkitab. Nggak makan kertas saya, Pak. kalau begini caranya sudah nggak benar lagi nih. Ini. Oke, Ini, terima kasih banyak. Pak Saya Lamsen, tidak mau ribut-ribut. Ya, Pak saya Lamsen. tidak mau ribut-ribut seperti ini. Pak Lamsen nggak ribut, itu gaya bahasa namanya dalam Enggak. ranah. Saya mengerti maksudnya itu. Dia menyalahkan saya. Dia memaksakan kehendaknya. Saya tidak membantah dia tuh. Bapak yang Dia menghakimi, menyalahkan saya. Bapak yang menghakimi saya, menuduh saya. Bapak yang menyalahkan saya, katanya saya nyari makan dari Alkitab, sedangkan Alkitab dari kertas, Bukan makanan kamu saya. yang nah, inilah salah.
Ini Bang muter-muter balikan. Saya tidak mengatakan kamu cari makan dari Alkitab, tidak. Saya mengatakan umat orang yang membuat dominasi di Kristen itu bermacam-macam motif. Oke, Ada berarti yang mau Islam cari nggak apa-apa ya bahas ya. makannya. Kalau gitu Islam bahas Ada itu nggak yang- apa-apa ya. Aduh, saya belum selesai ngomong. Bagaimana bisa kamu paham apa yang saya maksud? Pantas salah-salah tangkap, salah-salah paham. Belum selesai ngomong sudah diomong. Terima kasih. Saya off dulu lah. Ganti yang lain saya, cari yang lain. Palamsen. Dengarkan saya dulu Palamsen. Selamat malam Bang Berlogika. Nah, kebetulan Palamsen dengan Ya. Logika sama nih Orang sama-sama. seperti dia tuh saya. Palamsen. Kebetulan sama-sama ini nih, sama-sama Advent. Maksudnya begini loh. Saya pun sama Bang Berlogika nih. Ya nggak tahu lah saya salah apa. Kalau memang saya ada salah, saya minta maaf Bang Berlogika. Baru ini Bang Berlogika mau masuk lagi menjamah room saya ini. Entah ada angin apa kan begitu. Kalau memang hostnya ada salah kurang, ya sampaikan saja gitu. Enggak, Host, maksudnya kurang giftnya host. kalau Kenapa? udah enggak, maksudnya diskusinya kalau udah amburadul itu lebih bagus kan nggak usah dilanjutkan bagi saya gitu Itu aja. makanya saya gitu caranya. Kalau sudah bikin kacau dan balau, saya keluar aja, nggak mau saya yang lanjutkan. Tapi kalau ada yang serius belajar bersama, saya yang tetap bikin- bertahan. Kayak kemarin sudah berapa kali? Sudah 3 kali saya bertahan sampai jam 23. Coba bayangkan, tidak pernah saya begitu. Kalau sudah amburadul, sudah mulai untuk melecehkan, untuk menyalah-nyalakan terus, saya keluar ribut kan? Untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Saya suka kalau belajar bersama. Kalau mau belajar bersama tentang ajaran Alkitab yang sebenarnya, oke. Atau Al-Quran, sama-sama kita pelajari Al-Quran itu. Cuma sayangnya kalian ini berdakwah menggunakan Alkitab yang kalian tidak imani. Itu masalahnya. Pak, saya itu dari tadi tidak membantah Anda. Saya itu tidak memperolok apa yang Anda sampaikan. Dan saya pun juga tidak menolak apa yang Anda sampaikan. Tetapi saya itu hanya menuntut pertanggungjawaban yang Anda berikan di dalam forum diskusi ini, Pak. Maaf, Gitu loh. tidak perlu kamu tuntut kebenaran dari saya. Yang penting kita belajar ajaran Alkitab itu mendapat hasil sama. Gitu yang perlu. Jadi jangan mempertahankan pendapatmu, pendapatku saya pertahankan, tidak. Kita buka